Halo kawan-kawan mahasiswa Prodi Pembangunan Sosial Universitas Gunung Kidul, selamat datang di penjelasan edukatif kita kali ini. Hari ini, kita bakal ngebahas sesuatu yang benar-benar bakal merevolusi cara kita mendanai dan nyelesain tantangan sosial di era modern. Jujur aja, kalau selama ini kita mikir nyelesain masalah sosial itu cuma soal seberapa tebal proposal bantuan yang bisa kita ajuin ke pemerintah, nah, bersiaplah buat putar balik perspektif itu sepenuhnya. Kita akan membedah sebuah inovasi finansial progresif yang bisa dibilang mengawinkan misi sosial yang mulia dengan hitung-hitungan akurat ala dunia bisnis. Jadi, mari kita mulai perjalanan ini untuk membentuk kalian jadi arsitek kesejahteraan masa depan yang sesungguhnya. Dalam penjelasan kali ini, kita akan membedah 6 topik teknis yang super penting. Kita akan mulai dari konsep dasar SIB, lalu urgensi SIB dalam pembangunan, lanjut ke mekanisme operasional kontrak SIB, terus melihat bukti keberhasilan global, simulasi SIB di Gunung Kidul, sampai akhirnya ngebahas peran lulusan pembangunan sosial. Kenapa sih nguasain materi ini esensial banget buat kalian? Karena ya, ini kunci supaya kalian bisa pelan-pelan ninggalin pola proposal hibah zaman dulu yang udah usang. Dengan paham metode ini, kalian bakal jadi pekerja sosial yang sangat kompetitif, kerjanya benar-benar evidence-based alias berdasarkan bukti. Dan yang paling penting, mampu ngasih kepastian dampak yang terukur, bukan cuma sekedar janji-janji manis di atas kertas. Oke, kita langsung masuk ke topik pertama, konsep dasar Social Impact Bonds atau SIB. Ini adalah momen di mana kita harus menggeser paradigma lama pendanaan tradisional. Oke, mari kita selami ini. Walaupun ada kata bonds atau obligasi di namanya, sebenarnya colet deh soal obligasi konvensional yang ngasih bunga tetap tiap bulan. SIB ini beda banget. Ini adalah kontrak pay for success atau bayar kalau sukses yang sangat ketat. Bayangin aja kayak gini. Ada investor swasta yang ngasih modal di awal buat ngedanain LSM atau lembaga non-pemerintah. Nah, lembaganya jalanin program sosial nih. Terus peran pemerintah di mana? Pemerintah cuma bakal balikin modal si investor tadi, plus keuntungannya ya, kalau penilai independen udah memverifikasi bahwa target sosialnya benar-benar tercapai. Jadi nggak ada hasil, ya nggak ada pembayaran. Sangat transparan kan? Lanjut ke bagian 2, urgensi SIB dalam pembangunan sosial. Kita bakal lihat kenapa instrumen ini rasanya kok krusial dan mendesak banget buat tata kelola yang modern. Ada 3 alasan utama kenapa ini benar-benar game changer. Pertama, pengalihan resiko keuangan. Kita tahu kan, APBD itu seringkali terbatas. Nah, model ini ngelindungin dompet pemerintah dari resiko program yang gagal. Kalau programnya nggak capai target, pemerintah nggak keluar uang sepeser pun. Kedua, insentif berbasis kinerja. Karena yang dipakai itu duit investor, ini otomatis maksa para praktisi di lapangan buat benar-benar fokus nyari dampak nyata yang terbukti berhasil, bukan cuma mikirin gimana caranya anggaran terserap habis di akhir tahun. Dan ketiga, ini solusi fiskal yang brilian. Program-program pencegahan yang penting banget tetap bisa jalan duluan pakai dana swasta, sekalipun ruang fiskal daerah lagi mepet-mepetnya. Masuk ke bagian 3, mekanisme operasional kontrak SIB. Sekarang, coba deh kalian semua pakai topi manajer proyek sebentar. Mari kita beralih dan melihat bagaimana alur ini terbangun di dunia nyata. Semuanya itu sangat terstruktur loh. Langkah pertama, pemerintah mengidentifikasi masalah, misalnya pengangguran, terus bikin kontrak kesepakatan target. Langkah kedua, investor swasta nyuntik modal awal. Langkah ketiga, nah ini pelaksana sosial terjun ke lapangan buat ngeksekusi program. Langkah keempat, penting banget nih, auditor atau evaluator independen masuk buat ngecek hasilnya pakai data real, bukan tebak-tebakan. Dan terakhir, langkah kelima, pembayaran berbasis hasil. Kalau targetnya jebol alias sukses, pemerintah bayar investor pakai dana publik. Kalau gagal, ya investor yang nanggung ruginya, super terukur. Bagian 4, bukti keberhasilan global. Tentu aja, kita nggak cuma mau ngomongin teori melulu. Biar nggak dibilang cuma fantasi akademis, mari kita lihat buktinya di dunia nyata. Dan ini mengilustrasikan dengan sangat cemerlang gimana skema ini benar-benar berhasil. Coba kita lihat SB klasik pertama di dunia, di Peterborough, Inggris. Waktu itu, targetnya adalah nurunin angka residivisme, alias mantan napi yang kembali berbuat kriminal dan masuk penjara lagi. Jadi investor ngedanain program pendampingan yang intensif banget buat para mantan napi pas mereka baru bebas. Kalian tahu hasilnya? Angka residivisme sukses turun sampai 9%. Itu ngelebihi target yang udah ditetapin loh. Karena sukses, pemerintah Inggris balikin dana investor beserta untungnya. Kenapa pemerintah mau bayar mahal? Ya karena dengan berkurangnya napi baru, pemerintah justru hemat biaya operasional penjara dalam jangka panjang yang jumlahnya gila-gilaan. Win-win solution banget kan? Kita lanjut ke bagian 5, simulasi SIB di Gunung Kidul. Konsep global udah, sekarang mari kita bawa ide megah ini langsung ke halaman belakang rumah kita sendiri.
Anggap aja ini briefing profesional kalian buat negosiasi sama Pemda. Coba deh kalian visualisasikan diri kalian lagi ngerancang 2 kontrak lokal di salah satu kapanewon di Gunung Kidul. Skenario pertama, intervensi stunting. Ada yayasan perusahaan yang siap ngedanain perbaikan gizi dan sanitasi secara penuh selama 2 tahun. Nah, Pemda Gunung Kidul baru bakal ngeluarin APBD untuk bayar si investor tadi kalau angka stunting bener-bener turun minimal 15%. Ketat banget ya. Terus skenario kedua, kemandirian pemuda. Investor ngedanain pelatihan wirausaha digital buat anak putus sekolah. Syarat cairnya harus ada bukti objektif kalau minimal 70% pesertanya berhasil bikin usaha sendiri atau direkrut kerja dalam waktu 1 tahun. Nggak ada ruang buat target abu-abu di sini, metriknya harus tegas dan dampaknya nyata. Terakhir, bagian 6, peran lulusan pembangunan sosial. Pasti kalian dari tadi mikir, terus urusan saya sama semua ini apa dong? Tenang, mari kita bahas jalur karir kalian ke depan. Jadi, poin krusialnya adalah, apa sih yang bakal diharapkan dari kalian di lapangan nanti? Nah, kalau kalian masuk Bapeda atau Dinas Sosial jadi analis kebijakan, fokus kalian itu di regulasi fiskal. Kalian yang bakal nyusun draft metric pay for success yang ketat tadi dan bikin analisis biaya manfaatnya. Beda lagi kalau kalian milih jalur sebagai pekerja sosial. Kalian ini ujung tombak lapangan. Intervensi yang kalian lakuin harus benar-benar berbasis bukti, karena kedisiplinan kalian ngelola kasus, itu yang nentuin targetnya tercapai atau enggak. Dan kalau kalian jadi penyuluh sosial, tugas kalian adalah ngerangkul akar rumput. Kalian harus bisa ngedukasi warga dan ngebangun kepercayaan lokal supaya nggak ada penolakan dari masyarakat yang bisa bikin kontrak SIB ini gagal total. Ini bawa kita pada satu pertanyaan penutup yang harus kalian renungin hari ini. Dengan semua instrumen inovatif yang udah kita bongkar, apakah kalian siap melangkah maju dan jadi arsitek kesejahteraan masa depan Gunung Kidul? Jangan cuma puas jadi pelaksana rutinitas doang. Kuasai social impact bonds ini, bawa pulang ilmunya, dan bersiaplah buat nyasi dampak yang luar biasa dan tak terbantahkan di karir profesional kalian nanti. Makasih banget udah ngikutin analisis mendalam ini bareng saya, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita selanjutnya.